Kita lanjut ya dengan kajian kitab Hadis Arba'in oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sudah masuk sekarang hadis yang ke-12 ya. Hadis ke-12 ya, kita lihat ini hadis yang sangat ringkas ya, tapi padat ini maknanya ya, atau istilah para ulama jawami'ul kalam ya, yang ringkas tapi maknanya padat ya, sangat bermakna. Baik. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala hadza haditsun ya hasanun. Ya, ini hadis dari Abu Hurairah ya, sahabat Nabi yang dikenal dengan julukan Abu Hurairah ya, yang namanya sebenarnya adalah ya bukan Abu Hurairah, nama sebenarnya ada khilaf para ulama, ada yang mengatakan ya yang paling masyhur itu adalah Abdurrahman bin Sakhr ya, dan ada yang menyebutkan nama yang lain ya. Kalau namanya sebelum Islam ya dikisahkan adalah Abdus Syams ya. Nah, dia dijuluki Abu Hurairah karena ya ada riwayat yang menyebutkan dia suka dengan ya kucing ya. Hurairah itu kucing ya. Jadi bapaknya kucing maksudnya orang yang senang dengan ya kucing. Nah, ini Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Ya, paling banyak meriwayatkan hadis. Meskipun sebenarnya beliau berinteraksi dengan Nabi SAW itu dalam waktu yang masih sangat singkat ya. Ya, karena beliau termasuk sahabat yang masih muda ya. Tidak begitu lama hidup bersama Nabi SAW, tetapi karena kecerdasannya dia banyak ya mengambil ilmu dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," berkata Rasulullah SAW, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan ma la ya'nihi, apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, ya. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya. Ada hadisun hasan dan ini adalah hadis hasan ya. Artinya sanadnya bisa dipercaya ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak sampai derajat sahih tapi ya bisa diterima. Baik, jadi di sini ada kaidah besar dalam agama ya yang berkaitan dengan adab dan akhlak terutama ya. Nah, dan sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa di sini merupakan seperempat dari ajaran akhlak Islam. Karena ini perkara yang sangat penting, walaupun pendek yang diucapkan Nabi SAW, tapi kalimat yang pendek ini ya bisa menjadikan ya banyak hal yang ya mampu kita ya berada di atas kebaikan keseluruhan dari hal yang dikaitkan dengan hadis ini, yaitu apa? Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat ini adalah termasuk tanda baiknya Islam seseorang. Min husni islamil mar'i. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang berarti tanda bahwa Islamnya itu sempurna, ya, kualitas keislamannya itu bagus. Ya, semakin baik Islam seseorang, semakin dia tahu malayani, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat dalam segala hal ya, yang berkaitan dengan apapun. Kalau itu bermanfaat, tidak bermanfaat ya dia tinggalkan ya. Apakah yang berkaitan dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan ya, apa yang dia lakukan dalam ya kehidupannya, kalau itu perkara yang layanihi, tidak bermanfaat baginya, maka tarkuhu, dia meninggalkan. Ya, jadi tarkuhu malayanihi ya, itu mencakup baik itu perkataan ya, perkataan yang tidak bermanfaat banyak ya, ucapan-ucapan yang ya bukan hanya hal yang berkaitan dengan orang lain ya, apakah menyakiti orang lain, apakah itu menggunjing orang lain atau fitnah dan sebagainya. Ini jelas bukan hanya tidak bermanfaat kalau ini kan.
itu jelas sesuatu yang haram ya dan dosanya besar. Ya, kalau yang nggak bermanfaat, walaupun nggak sampai seperti itu, tapi memang itu hal yang sia-sia diucapkan, ya tidak ada manfaatnya, ya tidak ada manfaatnya, ya malah cenderung nanti akan bawa hal yang buruk, maka itu ditinggalkan. Begitu juga perbuatan, ya hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat ya tentunya bagi kehidupan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ya, jadi ukurannya adalah apakah itu bermanfaat atau tidak itu ya dilihat dari maslahatnya. Kemaslahatan dalam kehidupan kita ya. Kemaslahatan yang paling utama tentunya kemaslahatan di akhirat. Kalau tidak ada maslahatnya, kita tinggalkan. Atau juga kemaslahatan di dunia ya, karena di dunia pun kita masih bisa mengambil maslahat-maslahat, manfaat-manfaat ya, hal-hal yang baik yang bisa kita ya jadikan sebagai sarana untuk kebaikan ya. Nah, selama itu mendatangkan maslahat, ya, maka itu hal yang dibolehkan dan ya tidak mengapa kita melakukannya. Tapi kalau itu ya sia-sia atau bahkan cenderung mendatangkan kemudaratan, ya maka jelas kita harus tinggalkan. Ya, ya biasanya orang ya hal yang nggak manfaat ini hal yang ya apa sifatnya sebetulnya nggak penting baginya atau bahkan dia ya sekedar ya karena terlalu berlebihan dalam ya melihat sesuatu pada diri orang lain ya sehingga terlalu ingin tahu ya tentang orang lain terutama yang berkaitan dengan aibnya ya senang kalau membicarakan aib orang ya gosip gibah ya terus kemudian menyebarkannya dan kemudian ya orang itu menjadi celaka ya orang-orang yang punya hati yang ya apa sakit ya seperti itu ya senang kalau orang lain menderita ya sehingga ya, apapun yang berkaitan dengan orang yang dia nggak suka akan dia ya terus ikuti ya. Ya jadi jangan sibuk dengan perkara yang tidak ada hubungannya dengan kewajiban kita atau kebaikan diri kita jadi lebih baik kita memikirkan diri kita ya ya hadis ini kata Imam Nawawi rahimahullah taala adalah salah satu fondasi besar dalam madhab Islam ya seperti yang telah kita sebutkan ya ini adalah berkaitan dengan hal yang merupakan adab ya. Adab seorang muslim yaitu diantaranya itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat ya begitu juga seorang ulama yang juga ya disebutkan apa namanya penjelasannya yang berkaitan dengan hadis ini ya diantaranya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali ya beliau ya memang mensyarah menjelaskan tentang hadis ini hadis-hadis kitab Arba'in An-Nawawi ya. Beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, niscaya ia akan menyibukkan dirinya dengan apa yang bermanfaat kan gitu. Otomatis kan begitu, ya. Meninggalkan yang tidak bermanfaat. Itu akan menjadikan dia ya melakukan kebalikannya yaitu menyibukkan diri dengan yang bermanfaat ya. Ya. Tapi kalau orang melakukan hal yang tidak bermanfaat, otomatis hal yang manfaat justru dia ya abaikan, dia tinggalkan. Ya. Intinya apa? Meninggalkan hal yang sia-sia adalah kunci untuk meraih keberkahan. Baik keberkahan waktu kita ataupun amal kita. Ya waktu kita ya jadi tidak hilang begitu saja, tidak berlalu begitu saja ya. Kalau kita meninggalkan yang tidak bermanfaat tentunya waktunya jadi benar-benar terjaga ya. Apalagi waktu itu betul-betul berharga ya. Jadi harus kita gunakan sebaik-baiknya. Ya. Jadi di sini kita dapatkan beberapa ya poin-poin penting ya dari hadis ini. Yang pertama kita sudah sebutkan tadi tentang ukuran baiknya Islam ya, ukuran atau barometer ya Islam itu disebut baiknya Islam seseorang itu dari bagaimana dia bisa mengontrol dirinya ya sehingga menghindari segala hal yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi itu juga berarti bahwa tidak semua yang halal itu perlu dilakukan. Ya. Halal pun kalau nggak bermanfaat ya sebaiknya tinggalkan. Kan ya perkara itu ya ada yang memang ya dibolehkan, ya ada yang diharamkan ya. Tapi yang dibolehkan pun ada yang dibolehkan tapi sebetulnya itu ya tidak penting bagi kita, tidak ada artinya buat kita ya. Kalau bisa kita tinggalkan lebih baik ya.
Kalau yang haram jelas ya, yang haram jelas itu harus kita tinggalkan. Ya, karena tadi bahwa waktu itu sangat berharga. Ya, jangan dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Waktu kita juga begitu cepat berlalu, ya kita ya tentunya akan menyesali kalau ternyata waktu itu tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat. Ya, terutama yang berkaitan dengan menjaga lisan, ya kita harus hati-hati, ya karena banyak disebutkan tentang bahayanya, ya karena kebaikan orang diantaranya dari kemampuannya menjaga lisannya. Jadi hendaknya kita ya menjaga lisan karena itu merupakan tanda keimanan, ya di hadis-hadis yang lain banyak disebutkan, ya. Dan yang lebih penting lagi ini berarti ya mengajarkan kepada kita untuk bisa manage waktu, ya atau manajemen waktu dengan baik, ya sehingga waktu kita betul-betul terjaga dari segala hal yang sia-sia. Ya, fokus pada kewajiban dan amal, ya. Jangan sampai kita melakukan hal yang sia-sia tapi kewajiban justru kita tinggalkan, ya. Kita mengerjakan kewajiban ataupun yang sunnah saja kadang-kadang sudah habis waktu kita, nggak cukup, ya. Bagaimana mungkin kita masih punya waktu untuk hal yang sia-sia, ya. Nah, apalagi seringkali terjatuhnya orang ke dalam dosa, ya. Sumber dosa itu biasanya adalah ketika kita banyak mencampuri urusan yang bukan hak kita, ya. Ya, dosa-dosa seperti tadi disebutkan dari dosa lisan seperti ghibah, namimah, fitnah dan sebagainya itu karena kita terlalu banyak mencampuri urusan orang, ya. Jadi sebaiknya kita sibuk untuk muhasabah, ya, mengintrospeksi diri kita. Setiap kita baca Al-Qur'an, ya misalnya baca ada ayat azab, ya. Ya, itu adalah maksudnya untuk mengintrospeksi diri kita, ya supaya kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari adab, ya. Bukan untuk menilai orang, bukan untuk ya melihat bahwa orang itu begini dan begitu, ya, tapi bagaimana diri kita. Itu lebih baik, ya. Ya. Jadi dengan demikian kalau di zaman kita sekarang, ya jadi sangat relevan sebetulnya. Di zaman kita, di zaman media sosial, ya seringkali orang terlalu ya berlebihan dalam ya bermedia sosial, ya sehingga kadang-kadang ada hal yang nggak perlu dikomentari, ya. Ya apakah di apa status di apapun ya media sosial, ya Facebook kah, YouTube kah dan sebagainya. Nah, ya kadang-kadang keributan justru di situ, banyak orang saling ya mengkanter ya dengan cara-cara yang sebetulnya tidak ya atau kurang adabnya dalam Islam, ya. Ya, juga dengan perdebatan yang tanpa ilmu. Nah, ini sebenarnya terjadi perdebatan yang tidak didasari oleh ilmu, ya, sehingga hanya ya, debat kusir jadinya. Dan ini ya sebetulnya Islam jelas ya telah mengajarkan kita untuk menghindarinya. Ya, kalaupun debat itu debat dalam rangka untuk mencari kebenaran, bukan menang-menangan, ya. Ya, wajadilhum billatihi ahsan, berdebat dengan cara yang baik kepada ahlul kitab itu untuk menunjukkan yang benar, ya, bukan sebagaimana orang berdebat supaya yang menang dia, ya, sehingga tidak mau menerima kebenaran pada pihak lawan debatnya, ya. Nah, ini termasuk yang sia-sia, ya. Perkara-perkara apapun, ya itu harus kita hindari kalau itu ya menjadikan kita hanya menghabiskan waktu tanpa ada manfaatnya. Ini termasuk malayanihi kalau tidak memberikan atau membawa kemaslahatan, ya. Ya Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup ya dari hadis ini tentunya kita diingatkan untuk memperbaiki kualitas Islam kita, ya. Maka hendaknya kita bertanya pada diri kita, ya, sebelum kita berbicara, sebelum kita melakukan suatu tindakan, ya. Pertanyaannya adalah apa yang akan kita katakan atau apa yang akan kita lakukan ini bermanfaat tidak untuk agama saya, ya, terutama itu dulu untuk agama saya. Yang kedua untuk dunia saya, ya. Jadi ukurannya bermanfaat atau tidak. Setiap kita mau mengatakan sesuatu ada manfaatnya tidak, ya, atau bahkan ini ada kemudorotnya atau tidak, itu lebih lebih buruk lagi kalau ada mudorotnya, ya, untuk agamaku dan untuk duniaku, ya. Maka jika tidak, tarkuhu, ya, tinggalkanlah ia. Meninggalkan sesuatu yang bermanfaat berarti itu ibadah. Kenapa ibadah? Karena Nabi SAW ya menyebutkannya dalam hadis ini bahwa di antara kebaikan dalam surah adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Berarti ini perintah beliau. Saran, petunjuk, ya apapun yang beliau ya sampaikan kepada kita, ya maka kalau kita mengikutinya itu adalah ibadah. Baik, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat.
Wallahu taala alam. Ya, Pak Ustadz, ada ya silakan. kalau sekarang kan banyak itu ya komentar-komentar netizen atau Ya. sekarang banyak hiburan-hiburan gitu, tapi untuk hiburan tapi terus kita keterusan gitu gimana Pak Ustadz? Misalnya drakor. Baca YouTube, buka tuh terus atau udah seharian, ingat-ingat. Nah itu Iya. gimana Pak Ustadz? Atau Iya, iya, Instagram, itu memang insert ya fenomena zaman sekarang. Hampir semua ya, seolah-olah waktunya habis untuk media sosial ya. Ya, apalagi kalau sudah ya mengomentari ya apa-apa yang dia baca dari berita-berita yang tidak ada manfaatnya ya. Kalau memang dia punya kapasitas, punya kapabilitas untuk ikut berkomentar, yang komentarnya itu bisa memberikan faedah, nah itu silahkan saja ya. Mungkin yang komentar itu orang bisa melihat oh ternyata ini ada solusi nih dari komentar si A ini ya. Tapi kalau komentar-komentar hanya hal-hal yang menimbulkan sesuatu yang semakin memperburuk suasana ya, apa namanya buruk keadaan ya, itu ya akibatnya hanya akan terus akan ada ya perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada artinya ya. Dan memang itu harus kita hindari ya. Itu termasuk yang semestinya kita tinggalkan karena malayanihi. Ya, tidak bermanfaat. Dan berapa mana? Masih cacas. baik Pak Ustadz. Udah 100%. Ya, baik. Tapi kan sebetulnya kalau lihat film atau lihat apa ya drama Korea gitu, kita ingin terus, tapi episodenya banyak. episode banyak ingin terus, tapi kita nggak lupa zikir pagi, zikir sore, di sela-sela itu baca Quran juga, gitu, sholat sunnah gitu. Itu gimana tuh? Seimbang. Ya, memang ya sebetulnya kita bisa bertanya pada diri kita sendiri ya dalam hal yang apa namanya kira-kira itu apakah kita nanti akan ya menjadi lalai, menjadi lupa, menjadi ya apa namanya kehilangan banyak waktu kita untuk ibadah dengan hal yang apa yang mungkin bisa ya membuat kita jadi tidak bisa ya berhenti dari sesuatu itu. Nah, maka kita ya banyak ya melihat apa namanya baik buruknya ya. Jadi kita tidak melarang, Islam tidak melarang untuk kita ada hiburan ya, tapi tentu batas-batasnya kita lihat ya. Batas-batasnya kita lihat, kita jangan sampai ya akibat dari hal-hal tersebut justru menjadikan banyak waktu yang semestinya bisa kita gunakan untuk hal yang lebih penting kemudian terabaikan. Jadi minimal memang kewajiban. Satu, kewajiban jangan ditinggalkan. Kewajiban ya itu yang akan menjadi tanggung jawab terbesar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita usahakan ya setelah kewajiban ya maka ya hal-hal yang jelas-jelas diharamkan harus kita tinggalkan ya. Kalau itu jelas ya satu paket sebetulnya menjalankan yang wajib dan menjalankan yang haram. Nah yang ketiga kita upayakan untuk banyak mengisi waktu untuk hal-hal yang nafilah, nawafil ya yang sunnah yang sebagai tambahan dari ibadah wajib kita yang mungkin kurang sempurna. Baru setelah itu kalau memang kita ya ada waktu-waktu senggang atau waktu-waktu untuk kita sedikit menghibur diri kita ya selama itu hal yang tidak sampai pada derajat haram ya silakan saja ya itu bagian dari apa yang mungkin bisa untuk ya menjadikan kita ya masing-masing mungkin berbeda cara bagaimana ya memanfaatkan waktu senggang yang di luar tadi, yang di luar sudah terpenuhinya waktu-waktu pentingnya tadi ya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Kasih Pak Ustadz. Ya. Ya baik, Bapak sekalian, semoga bermanfaat ya. Jadi yang paling penting sekali lagi jangan kita melalaikan aja apa yang Allah wajibkan pada kita ya sehingga hal-hal yang lainnya ya itu kita bisa mengukur lah masing-masing kita bisa mengukur mana yang baik mana yang buruk ya. Baik, wallahu taala wa alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.